Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 71. Kathy tiba-tiba berbalik sambil menggenggam ponsel dengan erat. Dia melihat punggung Lina, tetapi dia tidak mengenalinya. Barulah setelah melangkah beberapa langkah dan melihat ponsel di meja yang terus berbunyi, dia baru mengenalinya sebagai Lina. Sebelumnya dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri hingga tidak sempat memperhatikan orang lain. "Nona Lina, kok kamu bisa di sini?" Kathy terkejut melihat Lina dan tersenyum. Dia juga tidak sengaja melirik ke arah Robert. Ponsel yang berdering itu diletakkan tepat di depan Robert. Kathy baru saja tampak muram dan sangat marah, sampai-sampai tidak bisa bernapas dengan baik. Namun, pada saat dia berbicara dengan Lina, dia menunjukkan senyuman yang sangat alami dan akrab, seperti senyum terkejut yang muncul saat berjalan di jalan dan tiba-tiba menemui orang yang dikenal. Seolah-olah peristiwa dia dengan brutal memukul suami brengseknya baru saja tidak pernah terjadi. Wanita pengusaha parubaya yang gemuk ini memiliki mental yang sangat kuat, bisa dikatakan menggebu-gebu. "Nona Kathy, sudah lama tidak berjumpa." Lina juga berdiri dengan alami sambil tersenyum dan menjabat tangan Kathy. Robert mengambil ponsel dari meja yang berdering dan segera mematikannya, dia juga berdiri. "Ini adalah pacar Nona Lina yang bernama Tuan Robert bukan?" Kathy langsung melirik Robert, lalu bertanya dengan senyum pada Lina. Dia tahu bahwa Lina memiliki pacar dan juga tahu kalau dia bernama Robert. Sejak konflik dengan Lucas, berita tersebut sudah menyebar. Lina mengangguk. "Halo Nona Kathy, senang bertemu denganmu," kata Robert sambil tersenyum dan menjabat tangan Kathy. Tuan Robert benar-benar seorang yang berbakat, Nona Lina begitu beruntung memiliki selera yang bagus. Kathy mulai memuji Robert dan tersenyum pada Lina. Meskipun dia memiliki posisi unik di kota Wistoria dan hampir semua pengusaha besar adalah temannya, tidak ada seorang pun di dunia bisnis kota Wistoria yang berani tidak menghormatinya. Tetapi baik itu dia, Lucas atau Sain, mereka harus berhati-hati terhadap Lina. Lina pernah mengunjungi Yoshua dengan membawa hadiah. Dia sangat sopan dan beretika, serta sangat berdisiplin. Tetapi itu adalah untuk Tuan Besar Yoshua, bukan untuk Kathy. Kathy bukanlah orang yang mewarisi industri Yoshua, posisinya di antara anak-anak di keluarga Lewis, juga bukan yang pertama. Jadi walaupun dia adalah Kathy, pada saat berhadapan dengan Lina, cucu perempuan tertua di keluarga Angkirawan sekaligus kakak kandung dari James, dia harus berusaha menjalin hubungan yang baik dan jangan menyinggungnya. Kathy memiliki beberapa kesamaan dengan Lucas dalam kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Apakah Nona Lina dan Tuan Robert datang ke sini untuk kencan? Setelah beberapa pujian, Kathy mengembalikan pembicaraan ke titik awal, jadi apakah pesan singkat yang baru saja dikirim oleh Tuan Robert kepadaku? Dia tidak berpikir tentang bagaimana Robert mengetahui nomor teleponnya karena jika Lina mengetahuinya, tidak aneh bagi Robert untuk mengetahuinya. Jadi, selama bertahun-tahun ini, dia tidak lagi membawa suaminya keluar bertemu orang dan tidak tahan dengan rasa malu itu. Dia tahu seharusnya Lina tidak mengenal suaminya. Ini agak aneh. Juga, Kathy merasa tidak nyaman. Ada pepatah yang mengatakan, jangan membeberkan keburukan keluarga kepada orang lain, sekarang Lina dengan sukarela ikut campur. Meskipun dia memberitahuinya dengan niat baik, hal itu akan membuat masalah ini lebih luas tersebar dan menjadi bahan gosip. "Aku yang mengirimnya," kata Robert sambil mengangguk. "Aku minta maaf telah membuat kalian melihat lelucon," ucap Kathy, tersenyum sedikit canggung. Bukan hanya membuat Lina dan Robert melihat lelucon, tidak lama lagi semua orang kaya dan berkuasa di seluruh kota Wistoria akan tahu. Kemungkinan akan ada orang yang membicarakannya dari belakang, mengatakan bahkan dia tidak bisa menjaga seorang suami, kali ini bahkan dilihat oleh cucu tertua dari keluarga Angkirawan hingga membuat orang-orang tertawa dan sejenisnya. "Sebenarnya meskipun aku pernah bertemu suami Nona Kathy secara kebetulan, ini adalah urusan pribadimu, dan pada awalnya aku bahkan tidak berpikir untuk mengirimi kamu pesan tersebut," kata Robert sambil tersenyum dan mengerutkan sudut bibirnya, "tapi suamimu berbicara sangat kasar, dia memarahi kami hanya karena masalah kecil." Raut wajah Kathy berubah dan segera bertanya, "Apakah kalian sebelumnya sudah beradu mulut?" "Tidak juga. Hanya karena hal kecil, dia membawa wanita itu datang dan terus berbicara dengan keras, bahkan mengatakan tentang berbagi harta dan bercerai, berjanji menikah dengan gadis itu. Lina tidak mengenalnya, aku pernah melihatnya secara kebetulan dan memberi tahu Lina. Aku tahu, kamu dan Lina memiliki hubungan pribadi yang baik, keluarga Angkirawan dan keluarga Lewis juga memiliki hubungan persahabatan yang lama. Ujian terhadap keluarga Lewis ini tentu saja bukan poin utama. Jika Lina tahu bahwa kamu adalah suaminya, dia tidak berniat mencampuri urusan rumah tanggamu di tempat umum hingga membuat keributan, itu juga tidak baik untukmu. Tapi saat mereka berdua berbicara seperti itu benar-benar tidak enak untuk didengar. Jadi, Lina berbalik, meminta mereka menurunkan suaranya dan jangan ganggu tamu lain makan. Mereka tampak membuat banyak orang marah, juga tidak mengatakan apa-apa dan meminta maaf. Seharusnya tidak ada masalah jika mereka datang ke sini,
Tapi mereka berdua masih di meja belakang berbisik-bisik, mengata-ngataiku dan Lina seperti menjual rumah dan tidur dengan pelanggan, seperti pengecut dan lain sebagainya. Lina hampir pergi untuk memukul mereka. Aku berhasil menenangkannya. Bagaimanapun, dia adalah suamimu. Jika Lina memukulnya, bukankah ini akan membawa permusuhan? Semula baik-baik saja, semua adalah teman dan hubungan cukup baik, tapi karena masalah ini menjadi berakhir, itu tidak sepadan. Jadi, aku pun mengirim pesan kepadamu. Ketika Robert mengucapkan dengan suara datar, wajah Kathy dan Lina berubah secara bersamaan. Melihat tatapan mata Robert, perasaan akrab Kathy meningkat 100 kali dalam sekejap. Orang asing mungkin tidak langsung mengerti apa yang istimewa dari kata-kata Robert. Namun, Kathy langsung memahaminya sebagai pihak yang bersangkutan. Pesan singkat dari Robert telah menghindarkan dia dari banyak masalah. Lina tahu persis siapa itu Kathy. Sebagai seorang wanita dengan identitasnya, dia sering dihina karena menjual rumah dan tidur dengan kliennya. Merasa marah adalah hal yang normal bagi dia. Jika dia benar-benar kehilangan kendali dan marah, suaminya hari ini akan tertekan dan hancur oleh pengawal Lina, itu sudah merupakan hukuman yang ringan. Di belakang Lina, ada pria yang sangat melindunginya yang hampir menjadi penguasa di kota Wistoria selama 6 tahun dan berhasil mendapatkan julukan, Tuan Muda James dari kota Wistoria, yaitu James. Ini adalah cucu sulung langsung dari keluarga Angkirawan. Dia tidak bisa diusik begitu saja. Jadi, jika saat itu, suaminya benar-benar dipukul sampai lumpuh. Apa yang harus Kathy lakukan? Meskipun Julius adalah menantu tanpa status, ada pepatah yang mengatakan, saat akan membuat perhitungan dengan orang jahat, lihat siapa yang ada di belakangnya. Lina telah menghancurkan suaminya sampai lumpuh, apakah dia akan membalasnya atau tidak? Membalasnya atau minta maaf? Tidak peduli atau bahkan tidak minta maaf? Apakah dia tidak punya rasa malu? Apakah keluarga Lewis tidak punya rasa malu? Jika dia tidak peduli dan bahkan tidak minta maaf, mungkin itu merupakan awal dari penurunan drastis posisi keluarga Lewis di kota Wistoria. Kalau takut sampai di sini, wibawa Tuan Besar Yoshua tidak akan pernah ada habisnya. Kalau mengurusnya, bagaimana mengurusnya? Menyerang kembali, menginterogasi, memulai perang dengan Lina. Keluarga Angkirawan benar-benar tidak bisa diusik. Jadi begitu sampai pada tahap tersebut, masalah Kathy menjadi semakin besar. Dia selalu salah tidak peduli apa yang dia lakukan. Apakah dia penakut atau berani, dia tidak pernah merasa pantas. Robert hanya mengatakannya dengan santai, dengan sikap sederhana menjelaskan beberapa situasi, bahkan mengatakan tidak ingin merusak hubungan antara keduanya, tetapi Kathy sangat mengerti berapa banyak masalah yang telah Robert tangani untuknya. Masalah besar ini berhasil diredam dengan hanya satu pesan singkat. Begitu ya, aduh, sudah menambahkan masalah untuk kalian. Tuan Robert yang telah memikirkan segalanya, aku benar-benar minta maaf membuat Nona Lina merasa tidak nyaman. Kathy langsung meminta maaf, bahkan menarik tangan Robert sambil bicara, lalu minta maaf kepada Lina lalu mengatakan, tunggu sebentar, ya. Setelah berkata, dia bergegas menuju mobil di pinggir jalan. Suaminya telah dibawa ke dalam mobil, sekarang dia harus membawanya keluar lagi. Setelah Kathy pergi, Lina langsung menatap Robert dengan tatapan mata yang dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya tampak berbeda. Dia tahu Robert baru saja berbohong, dia tidak memberitahunya sebelumnya kalau itu adalah suami dari Kathy. Dia juga tahu dengan karakter Kathy, tidak semua akan berterima kasih padanya atas hal ini, bahkan mungkin merasa tidak nyaman karena membantunya menangkap perselingkuhan, tetapi ini malah memperbesar dampaknya, seperti merasa terlalu campur tangan. Namun Robert telah membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan kata-kata yang paling sederhana, bahkan mengubah titik awal konflik tersebut, dari orang lain berbicara keras menjadi Lina mengetahui identitas mereka, merasa mereka telah berkata buruk tentang Kathy dan itu sangat menyakitkan telinganya. Sekarang, Kathy tidak hanya tidak akan merasa tidak enak, dia juga akan menjadi lebih baik dengannya. Meskipun Kathy menjunjung tinggi Robert, dia mungkin sudah merasa sangat berterima kasih. Dia berhutang budi besar kepada Robert. Kok bisa seperti ini? Jelas Robert tampak seperti tidak melakukan apa-apa yang spesial, namun dia melakukannya. Dia memanfaatkan setiap orang yang ada di tempat itu, termasuk Lina. Lina merasakan teror dari Robert. Ini adalah kemampuan komunikasi yang mengerikan dan menyeramkan seperti jurang yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Bab 72. Lina tahu tentang kemampuan Robert dan dia yakin Robert adalah seseorang yang penuh kemampuan. Lagi pula, dia sudah berkali-kali membuktikannya kepadanya. Namun sebelumnya, dia tidak pernah merasa bahwa Robert itu menakutkan, bahkan saat masalah Lukas, Robert akhirnya memberitahu Lina jawabannya dan membuat Lina mengerti bahwa Robert mengandalkan intelijen untuk menyelesaikan putar balik. Sebagai seorang pedagang intelijen, satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah dia benar-benar profesional. Sungguh luar biasa. Sampai saat ini, Lina terlibat dalam seluruh proses. Dia adalah saksi mata. Bagaimana segala sesuatu terjadi, bagaimana segala sesuatu berkembang dan akhirnya bagaimana Robert menyelesaikan segalanya secara sempurna dengan kata-kata yang cerdas, dan menggambar titik akhir yang sempurna.
Dia tidak hanya membalas dengan sempurna, tetapi juga membuat Kathy berhutang budi besar padanya. Sesuatu yang seharusnya tidak menimbulkan hubungan apapun dan bahkan mungkin membuat Kathy merasa tidak nyaman, tetapi Robert berhasil membawa ke titik ini. Walaupun Robert telah berbohong, hanya Lina yang bisa mengungkap kebohongan Robert. Namun Lina lagi-lagi adalah salah satu penerima keuntungan dari kebohongan Robert. Dia tidak mungkin mengekspos Robert, tidak mungkin memberitahu Kathy bahwa alasannya berdiri dan meminta suaminya serta selingkuhannya untuk diam hanya karena mereka berbicara terlalu keras. Ini bukan seperti yang dikatakan Robert. Dia melakukannya karena dia memiliki hubungan baik dengan Kathy dan merasa tidak nyaman saat mendengar orang lain berbicara buruk tentang Kathy. Robert telah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang membuat semua orang merasa nyaman. Termasuk Lina sendiri. Namun, Lina akan merasa ngeri jika menganalisis secara rasional. Ada apa? Robert melihat Lina menatapnya tanpa berkedip, lalu bertanya dengan senyuman. Hari ini kamu benar-benar keren. Kata Lina sambil meniru gaya Robert dan tersenyum simpul. Benarkah? Aku selalu keren, bukan hanya hari ini, kata Robert sambil mengangkat kerah bajunya. Melihat situasi, Lina lalu mengelilingi meja untuk berjalan ke depan Robert dan merapikan kerah serta baju Robert. Tindakan wajar di antara pasangan. Lina memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Robert sedikit lagi dan berbisik ke telinga Robert, apa kamu selalu bermain seperti ini? Apa kamu semakin tertarik padaku? Robert melirik ke arah Lina dan membalas pertanyaannya dengan suara serak. Ya, sungguh menarik. Aku begitu ingin mengupasmu lapis demi lapis, melihat bagaimana bentuk hati dan otakmu sebenarnya. Apakah kamu selalu begitu percaya diri? Jangan bicara dengan cara yang menakutkan, aku bukanlah bawang yang mana harus dikupas satu lapis demi satu lapis. Robert tidak langsung menjawab pertanyaan dari Lina. Dalam pandangan orang lain, Lina adalah orang yang dengan inisiatif mendekati dan merapikan pakaian Robert, kemudian kedua orang ini berbisik akrab satu sama lain yang sangat intim. Pada saat yang sama, Kathy telah kembali ke mobilnya dan membawa suaminya yang penuh darah. Ayo cepat, jangan berkelit-kelit. Sepertinya karena frustasi dengan kecepatan berjalan Julius yang lambat, Kathy menendang punggung bawah Julius. Julius tersandung dan jatuh di tepi meja Lina dan Robert. Katakan, sebenarnya apa gurauanmu? Makan dan minum dari uangku, aku juga telah memberimu begitu banyak uang. Kamu malah menyimpan wanita lain. Hari ini aku tidak ingin bicara banyak soalmu. Kamu malah membuat masalah dan menyinggung orang. Apakah kamu tidak punya mata? Apakah kamu bisa menyinggung Nona Lina? Kamu itu tidak berguna. Seperti yang kelihatannya belum puas, Kathy mencaci Julius sambil menendangnya berkali-kali. Pada saat ini, dia dipenuhi oleh aura wanita yang menggebu dan berani. Cepat minta maaf. Kusuruh kamu untuk minta maaf. 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 Aku salah. Aku telah begitu buta. Maafkan saya. Aku benar-benar tidak berguna dan tidak ada artinya. Di bawah desakan tendangan dan pukulan dari Kathy, Julius berlutut meminta maaf kepada Lina sambil menamparkan wajahnya sendiri. Permintaan maaf yang sangat terampil. Namun, Lina agak mengerutkan dahinya. Meskipun dia selalu memiliki hubungan baik dengan Kathy, dia tidak pernah menyetujui sejumlah tindakan Kathy. Setelah gagal dalam 2 pernikahan, Kathy mulai mengejar pria muda yang tampan. Setelah hamil dengan anak Julius, dia membuat Julius menjadi suaminya. Pada saat itu, pikirannya sudah mulai berubah. Dia hanya tertarik pada pria tampan dan hanya melihat wajah mereka. Sikapnya terhadap pria muda itu berubah-ubah, jika dia bahagia dia manja, tetapi jika sedang tidak dalam mood, dia bisa menjadi kasar. Pada suatu waktu, menggambarkan Kathy sebagai wanita kaya yang kejam bukanlah hal yang berlebihan. Ini adalah pilihan Julius sendiri. Dia memilih jalur ini, rela menjadi suami dan diperlakukan seperti seekor anjing, tetapi tidak ada yang patut disayangkan. Hanya saja tindakan Kathy yang bersedia membiarkan suami sahnya dipermalukan di depan umum dan menamparkan dirinya sendiri demi meredakan hubungan dan berteman dengan orang lain adalah sesuatu yang sulit bagi Lina untuk menerimanya. Lina tidak akan melakukan hal tersebut di situasi ini, tidak peduli sejauh mana dia dihukum. Dia bahkan tidak ingin menerima permintaan maaf semacam itu dilihat oleh semua orang. Lina tidak akan peduli apapun tentang Julius, yang dia pedulikan adalah Kathy. Bagaimanapun, dia adalah koneksi yang sangat berguna, namun bicara tentang itu, melihat kehidupan rumah dan kehidupan pribadi Kathy, serta sikapnya terhadap orang-orang di sekitarnya, dia memang ada banyak masalah. Akan tetapi, itu tidak ada hubungannya dengan Lina. Dari perspektif hubungan interpersonal dan koneksi, tidak ada yang salah dengan Kathy. Nona Lina, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka anjing di rumah kami begitu buta. Kathy mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Lina. Dia yang baru saja memarahi suaminya dan malah tersenyum saat mengangkat kepalanya. Seperti menderita skizofrenia. Julius masih di sana, meminta maaf sambil menamparkan sendiri dirinya, namun Kathy tidak memintanya berhenti. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu, kata Lina kepada Kathy, sambil melihat ke sekitarnya.
Meski pengawal Lina dan Kathy berada di sekitarnya dan terus mengawasi dengan ketat, tidak ada yang berani mendekat. Namun bahkan dari jarak yang jauh, masih ada orang-orang yang berhenti untuk melihat menu di pintu restoran. Begini, kalian belum makan siang hari ini bukan? Kathy menyadari ekspresi Lina, dia tahu Lina tidak ingin menjadi pusat perhatian dan juga menyadari hanya ada minuman di meja mereka berdua, menunjukkan mereka belum memesan makanan. Begini saja, biarkan aku mentraktir kalian. Ayo kita makan di dalam ruangan. Nona Lina, sudah beberapa bulan kita tidak bertemu. Terakhir kali, Tuan Besar memujimu, mengatakan bahwa kemampuanmu jauh melebihiku. Hanya dalam beberapa tahun berada di kota Wistoria saja bisnismu telah berkembang begitu pesat. Aku ingin belajar darimu. Kathy juga sungguh pandai berbicara. Dengan begitu, 3 orang memasuki restoran asing dan pergi ke ruang pribadi di lantai 2. Sementara Julius. Sebelum Kathy memasuki pintu, dia menyuruh pengawalnya untuk mengantarnya ke rumah sakit terlebih dahulu. Sandiwara akhirnya berakhir. Namun yang tidak diduga oleh Lina adalah ternyata acara makan ini berlangsung lebih dari 3 jam. Ini adalah undangan dari Kathy, hanya ada 3 orang di dalam kamar pribadi. Dia tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Dia tidak hanya bisa mendiskusikan hal-hal dengan Lina, tetapi juga bisa berbicara dengan Robert. Saat mendengar bahwa Robert adalah asisten Lina, dia tidak hanya terkejut, tetapi malah memberi pujian kepada mereka. Dia memuji keduanya, menunjukkan bahwa kombinasi mereka sempurna dan yakin perusahaan Mirage pasti akan naik ke level berikutnya. Semuanya berjalan lancar. Robert mengerti apa yang ada dalam pikiran Kathy. Dia sesungguhnya hanya ingin berbincang lebih banyak dan menjadi lebih dekat, tidak ingin ada kegundahan di hati Lina karena masalah suaminya. Sebaliknya, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperdalam hubungannya dengan Lina. Makan siang ini baru berakhir setelah pukul 3 sore. Tidak banyak yang bisa dimakan, tetapi tidak kekurangan anggur. Kathy yang membuka anggur. Dia sendiri telah meminum hampir 2 botol besar anggur merah, bahkan juga minum sampahnya, tetapi dia sama sekali tidak mabuk. Toleransinya terhadap alkohol sangat mengejutkan. Lina sebenarnya tidak minum terlalu banyak, tetapi justru tidak sepeka Kathy dan sedikit mabuk. Karena dia tidak suka bersosialisasi secara pribadi, dia jarang minum alkohol dan toleransinya terhadap alkohol sangat rata-rata. Sekitar pukul 3.40, ketiga orang keluar dari restoran dan mengucapkan selamat tinggal di pintu masuk. Kathy naik ke mobil dan pergi. Namun, Lina tidak langsung kembali ke perusahaan. Dia memegang tangan Robert, bersandar lembut di bahu Robert dan berkata, "Ayo kita berjalan-jalan sejenak, menikmati angin sepoi-sepoi." Robert tahu alasan di balik itu tanpa bertanya. Lina ingin menyadarkan diri dan tidak akan pergi ke kantor dalam keadaan mabuk. Dia tidak suka merasakan mabuk, karena hanya saat seseorang dalam kondisi paling tenang, itulah mereka yang paling kuat. 2 orang mulai berjalan di sepanjang trotoar, melewati alun-alun dan berhenti di bawah teduhan pohon di seberang. Tempat ini sangat ramai, orang berlalu lalang. Pengawal Lina semua mengikuti dari jauh dan tidak akan mendekat terlalu dekat. Lina tidak pernah bicara, dia yang agak mabuk tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kring. Ponsel Robert tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya sejenak. Senyuman aneh terlukis di wajahnya, lalu menyalakannya dan menaruhnya di telinga. "Tuan Robert bukan. Aku Jessica. Kurasa kita perlu bertemu, mari atur waktu." Suara di telepon sangat dingin. Bab 73. Waktu Jessica menelepon datang lebih awal dari yang dibayangkan oleh Robert. Robert berasumsi bahwa ini akan terjadi dalam beberapa hari. Sulit untuk menentukan berapa hari pastinya, tetapi itu akan terjadi sangat cepat. Yang tidak Robert duga adalah Jessica menghubunginya hanya dalam sehari, bahkan tanpa mengirim pesan singkat. Ini menunjukkan betapa berkeinginannya Jessica untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam 1 hari saja sudah cukup baginya untuk menyelidiki semua informasi tentang Robert. Dulu saat Lina mengecek Robert, dia hanya perlu 1 telepon. Bahkan kurang dari 1 jam, informasi Robert sudah muncul di atas mejanya. Jessica juga bisa tahu informasi dasar tentang Robert dengan 1 telepon saja. Seperti usia Robert, tingkat pendidikan, informasi dasar keluarga dan lainnya. Selain informasi dasar ini, tidak ada yang spesial tentang Robert. Sebelum tanggal 7 Juli tahun 2020, Robert sangat biasa-biasa saja, begitu biasa sampai dalam 22 tahun hidupnya, tidak ada sesuatu yang sangat istimewa untuk disebutkan. Namun, setelah tanggal 7 Juli sungguh berlalu, kehidupan Robert tiba-tiba menjadi sangat menarik. Meskipun begitu, sampai hari ini. Baru saja tanggal 10 Juli. Hanya 3 hari. Meskipun banyak hal terjadi belakangan ini, semua peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini dan hanya melibatkan beberapa tokoh penting, sehingga justru lebih mudah untuk ditelusuri. Jika Jessica bisa menelepon, itu berarti dia sudah tahu kalau Robert adalah pacar Lina dan Robert pernah terlibat konflik dengan Lucas dan lainnya. Kalau dipikir-pikir, seharusnya Jessica lebih panik daripada kemarin. Karena dia menemukan bahwa Robert bukan orang biasa. Sebelumnya sangat biasa, namun tiba-tiba luar biasa.
Ini sama saja dengan memberitahunya sangat sulit baginya untuk menutup mulut Robert dengan sejumlah uang atau dengan cara-cara memaksa dan mempengaruhi lainnya. Robert adalah seseorang yang sangat sulit bagi keluarga Tan untuk berurusan secara langsung. Kita tidak perlu bertemu bukan? Kata Robert sambil tersenyum tipis, sudah kubilang, kamu tenang saja. Aku tidak akan memberitahu orang lain tentang masalahmu. Tidak. Tuan Robert, aku rasa sangat penting bagi kita untuk bertemu. Suaranya tetap tenang dan dingin, ada beberapa hal yang lebih baik kita bicarakan langsung. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut, tapi kupikir kamu mungkin salah paham. Kamu begitu khawatir padaku ya? Robert tersenyum sambil menghela napas sebelum bilang, baiklah kalau begitu. Jam 9 pagi besok, di klub pribadi Tarsa. Hubungi aku setelah kamu sampai di sana. Kemudian Jessica langsung memberikan waktu dan tempat. Oke, kata Robert. Orang di seberang langsung memutuskan telepon. Robert baru saja meletakkan ponselnya ke dalam saku ketika dia mendengar suara yang agak mabuk dari sebelahnya. Siapa itu? Seperti suara wanita. Lina dan Robert berjalan berpegangan tangan di bawah naungan pohon. Dia bisa mencoba mendengar suara yang tampaknya berasal dari seorang wanita, tetapi tidak bisa mendengar secara jelas apa yang sedang orang itu katakan. Ini memang sangat sesuai dengan identitas Robert sebagai pedagang intelijen. Kenapa? Wanita tidak boleh meneleponku. Robert mengangkat kepala dan tersenyum. Cemburu, iya. Aku tidak kalah pada Anda, tidak boleh cemburu bukan? Kata Lina sambil tertawa. Wanita yang sedikit mabuk itu tertawa dengan sangat menarik. Kalau begitu, kamu masih peduli apakah itu wanita atau tidak, kata Robert. Tidak bolehkah aku bertanya? Anggap saja ini sebagai percakapan, jadi. Kamu datang untuk berbisnis. Ada orang yang minta kamu untuk merahasiakan sesuatu. Lina bertanya lagi. Bisnis mungkin bukan kata yang tepat, lebih tepatnya adalah berhubungan dengan sebuah rahasia, kata Robert sambil tersenyum. Katakan padaku, kata Lina. Kok begitu penasaran? Itu tidak sepertimu yang ingin mengetahui rahasia orang lain. Robert berkata dengan nada menggoda. Siapa bilang aku tidak penasaran? Lina langsung berkata. Tiba-tiba dia meraih tangan dan berbalik, menghadap langsung ke Robert. Jari-jarinya melukiskan sebuah titik tepat di jantung Robert dan berbicara sangat perlahan, sekarang. Aku sangat penasaran tentangmu. Lina memang sedikit berbeda di bawah pengaruh alkohol. Kamu begitu ingin mengenalku? Tanya Robert dengan senyuman. Tidak bolehkah? Tidak bisakah aku mengenalmu? Ada sesuatu yang sangat menarik dalam dirimu. Lina langsung berkata. Kamu jatuh cinta padaku. Robert bertanya dengan senyuman di wajahnya. Bukan seperti itu, awalnya Lina menyangkal, kemudian dia berkata, aku hanya merasa aku harus mengakui, kenyataannya kamu sangat cocok dengan kriteria yang aku miliki untuk seorang pasangan. Wah, sepertinya ini bukan berita yang baik, ungkap Robert dengan senyuman aneh. Kamu sengaja merendahkanku lagi. Lina menyipitkan mata. Tidak, aku hanya. Robert tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Karena Lina tiba-tiba melingkarkan kedua lengan di lehernya dan langsung menciumnya. Lebih tiba-tiba daripada malam sebelumnya di pintu masuk gang. Tetapi kali ini Lina tampaknya tidak begitu intens, sangat detail, sangat lambat dan napasnya sangat berat. Lina benar-benar tidak tahu cara berciuman. Robert memandunya dan membalasnya. Hanya mereka berdua, mereka berpelukan di bawah naungan pohon di samping alun-alun yang ramai dengan perlahan menikmati aroma satu sama lain. Pengawal dari Lina telah berhenti di kejauhan tanpa mendekat lagi, bahkan memperhatikan sekitarnya dengan seksama. Di antara pejalan kaki yang lalu lalang, beberapa di antaranya memperhatikan dan tidak sedikit pula pasangan muda di antaranya. Mereka memberi isyarat ke arah pohon rindang sambil bertukar tatapan dan tertawa cekikikan bersama setelahnya. Angin berhembus pelan. Tidak ada orang yang mengganggu pemandangan ini. Tidak ada yang menyadari di pinggir jalan yang jauh, jendela belakang mobil off-road hitam terbuka. Seorang pria dengan teropong melihat sesuatu di bawah naungan pohon dan langsung menurunkan teropongnya, mengambil kamera SLR sebesar tabung meriam, mengangkatnya dan bergegas menyesuaikan jarak fokus sebelum mendekatkan gambar dan memotret adegan tersebut. Mungkin setelah 10 detik atau lebih lama. Akhirnya Lina menundukkan kepalanya sebentar, mengalihkan pandangannya ke belakang, lalu kembali menaikkan kepala untuk melihat Robert. Dia tersenyum tipis dan bertanya, kenapa kamu tidak mendorongku pergi? Untuk apa aku melakukannya? Balas Robert. Kamu selalu bersikap seolah-olah tidak suka padaku dan tidak akan jatuh cinta padaku, bahkan sengaja merendahkanku, seharusnya kamu mendorongku kan? Lina mengejek sambil tertawa, bukankah kamu memiliki orang yang lebih cantik dan lebih kaya daripada aku? Ini bukan masalah besar bukan? Robert tersenyum. Bukan begitu. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Kenapa kamu tidak mendorongku kalau tidak suka padaku? Apakah ini sulit untuk dijelaskan? Tidak sulit untuk mengatakannya. Jadi, kamu yang menawarkannya dengan sukarela, seseorang yang tidak mengambil keuntungan dari situasi ini adalah pengecut bukan? Lina hampir saja tidak bisa bernapas lagi dan tersedak. Entah mengapa dia merasa sangat marah setiap kali Robert mengucapkan kata-kata seperti ini.
Lupakan, kamu memang keras kepala. Lina menjadi kesal yang terlihat di wajahnya. Dia memutar tangannya untuk merangkul lengan Robert dan berjalan cepat ke depan sambil berkata, "Ayo, kita harus kembali ke perusahaan." Sudah kembali. Saat kedua orang kembali ke perusahaan Mirage, waktu sudah lewat pukul 4 sore. Sesampainya di tempat di parkir bawah tanah, Lina sudah hampir sadar dari mabuknya. Pada dasarnya dia memang tidak mabuk berat. Lina harus lembur hari ini, juru bicaranya telah diganti dan banyak agenda yang harus diatur ulang, jadi malam ini mereka berdua tidak akan makan malam bersama. Robert sama sekali tidak masuk ke dalam dan tidak ada urusan lagi. Setelah turun dari mobil Lina, dia langsung mengambil Lamborghini miliknya dan mengendarai pulang. Kembali ke villa nomor 36 di Kompleks Vuitton. Robert pergi ke lantai dasar untuk berolahraga. Ruangan gym ini memiliki set lengkap peralatan olahraga yang sebelumnya dibeli oleh James, sama seperti ruang gym. Kemarin Robert berlatih otot dan bangun pagi dengan rasa sakit yang hampir tak tertahankan, baru merasa lebih baik setelah dipijat. Jadi hari ini dia memutuskan untuk memulai perlahan dan tidak melakukan latihan non-aerobik, melainkan aerobik. Memukul tas pasir. Hanya memukul tas pasir. Berlatih otot dan sebagainya. Kemungkinan besok Robert masih akan merasa sakit di seluruh tubuh, tetapi setidaknya masih bisa bergerak. Pada sekitar pukul 10 malam, Robert yang sangat lelah terlelap dalam tidurnya. Hari baru tanggal 11 Juli tahun 2020. Robert bangun pagi-pagi. Pertama-tama dia menonton berita sejenak, mengobrol melalui telepon dengan Lina dan dengan santai turun ke lantai bawah untuk sarapan. Lebih dari pukul 8 pagi, dia baru mulai berkendara dengan Lamborghini-nya. Sebelum pukul 9, Robert muncul tepat waktu di luar klub pribadi Tarsa yang telah disepakati dengan Jessica. Dia menelepon Jessica dan langsung berkata, "Aku sudah sampai." Bab 74. Langsung masuk saja, aku akan bicara dengan resepsionis. Datang ke lapangan golf, aku di area C. Suara Jessica sejuk dan tenang seperti hari sebelumnya, lalu dia menutup telepon. Robert mengendarai mobil masuk ke halaman depan klub pribadi Tarsa, yaitu sebuah tempat parkir yang sangat besar. Klub pribadi Tarsa memiliki lokasi yang cukup terpencil, terletak di pinggiran utara kota Wistoria, hanya bisa dianggap berdekatan dengan area perkotaan utama dan bukan di dalamnya, namun tempat ini merupakan tempat yang sangat mewah dan eksklusif. Yang paling utama adalah tempatnya sangat luas. Berbeda dengan tempat hiburan milik James. Tempat ini memiliki karakteristik bisnis yang lebih kuat. Inilah klub orang kaya. Sebuah bangunan yang tampaknya tidak terlalu tinggi tetapi memiliki area yang luas dengan desain yang penuh gaya. Bukan hanya menyediakan makanan dan penginapan, tetapi juga menyediakan berbagai aktivitas rekreasi seperti berenang, gym, bowling, tenis, golf dan lainnya, sambil juga menyediakan layanan pelayanan 24 jam. Ini adalah klub bisnis eksklusif yang hanya menerima anggota dan tidak menerima tamu non-anggota. Kamu harus membuat kartu untuk menikmati layanan di sini. Kartu emas tingkat terendah pun setidaknya membutuhkan 400 juta per tahun dan ini hanya untuk pembukaan kartu, konsumsi membutuhkan biaya tambahan. Kartu berlian tingkat lebih tinggi adalah 2 miliar per tahun, konsumsi tetap dihitung secara terpisah. Ada juga kartu hitam level tertinggi. Kartu hitam bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan uang. Jika status dan identitasmu tidak cukup atau tidak ada yang mengenalkanmu, kamu tidak akan mendapatkan kartu hitam tersebut. Anggota dengan tingkat yang berbeda tentu saja mendapatkan layanan yang berbeda. Diketahui oleh Robert, Jessica adalah pemegang kartu hitam di sini. Anggota kartu hitam bisa membawa sejumlah orang tanpa batas untuk makan dan menghabiskan uang di sini, juga bisa menggunakan semua fasilitas hiburan dan rekreasi di sini. Di area parkir banyak mobil mewah, tetapi karena area parkir ini sangat besar, tempat ini masih tampak agak kosong. Robert memilih sebuah tempat secara acak dan memparkir Lamborghini-nya dengan baik, lalu berjalan masuk. Seperti membalik telapak tangan. Dia masuk ke ruang lobi dan langsung menuju ke resepsionis. Dia telah datang ke sini terlalu banyak kali sebelumnya, selama periode tertentu dalam siklus ribuan tahun. Dia sering datang, meskipun mendapatkan kartu membutuhkan 400 juta dan pada saat itu Robert tidak memiliki banyak tabungan, dia bisa menggadaikan rumahnya dan meminjam uang dengan bunga tinggi langsung. Setelah menyelesaikan prosedur, uang segera masuk rekening dan tidak membutuhkan waktu setengah hari untuk menyelesaikannya, sangat cepat. Setiap hari akan diatur ulang, jadi saat itu dia sama sekali tidak mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul setelah uangnya dihabiskan. Namun, bukan setiap kali dia datang ke klub Tarsa menghabiskan uang untuk membuat kartu, dia juga sering masuk secara sembunyi-sembunyi. Dia telah memperoleh banyak keterampilan dan menyelinap masuk bukanlah hal yang sulit. Dia telah menikmati hiburan santai untuk orang kaya di masyarakat atas sepenuhnya. Tuan, kartumu. Ini pertama kali kamu datang. Apakah kamu ingin melihat lingkungan sekitar dulu? Tanya wanita resepsionis dengan senyum di wajahnya, sangat profesional. Aku punya janji dengan seseorang, Nona Jessica, kata Robert dengan senyuman. Tunggu sebentar. Katanya sambil menunduk, tampaknya dia ingin memeriksa sesuatu untuk Robert. Tuan Robert bukan.
Tepat pada saat itu, seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian profesional berjalan dengan langkah cepat dari sisi lain. Dia sangat cantik dan berwibawa. Dia adalah manajer lobi klub pribadi ini. Iya, kata Robert sambil menatap manajer lobi. Tuan Robert, silakan kemari. Nona Jessica sedang menunggumu, kata manajer lobi sambil segera memandu jalan. Dia tidak tahu siapa Robert, tetapi dia tahu, tamu dari Jessica, sang putri pertama di kota Wistoria, tentu saja dia tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Karena tempat ini sangat besar, Robert harus mengikuti manajer lobi dan berjalan selama beberapa menit dan bahkan harus naik mobil wisata selama 2 menit sebelum akhirnya melihat Jessica dari jauh. Area lapangan golf C. Lantai 1 yang menghadap ke lapangan golf ini adalah struktur taman terbuka berteras dengan kanopi peneduh matahari. Di bawah kanopi peneduh matahari ini ada sejumlah pelataran tempat memukul bola, masing-masing beberapa meter diasingkan menjadi satu titik pemukulan bola. Baru pukul 9 pagi, lapangan golf juga tidak ada orang. Robert turun dari mobil wisata dan melihat dari jauh Jessica yang sedang bermain golf, memukul bola dengan tongkat golfnya. Tuan Robert, Nona Jessica sedang menunggu kamu di sana, kata manajer lobi. Terima kasih, ucap Robert sambil merapikan jasnya dan berjalan pergi dengan satu tangan di saku. Area C, posisi nomor 15. Jessica mengenakan pakaian olahraga dengan topi untuk melindungi dari sinar matahari. Kedua lengannya memegang tongkat golf menghadap meja tee dan mengukur bola golf bolak-balik beberapa kali sebelum mengayunkan tongkat itu dengan kuat. Pukul. Bola golf putih tersebut dipukul dan terbang jauh sekali. Hebat, setidaknya setengah dari kemampuanku, kata Robert sambil berjalan ke sisi belakang Jessica beberapa meter. Robert memalingkan kepala untuk melihat bola yang terbang keluar dan berkata sambil tersenyum, kemudian menatap Jessica. Jessica menopang tongkatnya ke tanah sambil menggenggamnya dan memutar kepalanya untuk melihat ke arah Robert. Dia telah melewati tahap paling menakutkan, paling gelisah dan paling sulit dikendalikan dalam dirinya, sehingga dia tampak tenang. Setidaknya dia tampak tenang dari luar. Harus diakui, bahkan saat Jessica mengenakan pakaian olahraga dan topi peneduh matahari, dia adalah seorang wanita yang menarik dan memesona dengan daya tariknya yang luar biasa. Meskipun dia jelas beberapa bulan lebih tua dari Lina, dia terlihat seolah beberapa tahun lebih muda dari Lina. Sangat terasa seperti seorang gadis remaja. Ini adalah alasannya Jessica menyukai rambut ikal besar, karena wajahnya yang sangat cantik dan kulitnya yang bagus. Dia tampak sangat muda dan rambut ikal besar bisa memberinya aura yang lebih dewasa. Bagaimana kamu tahu? Tanya Jessica dengan tenang, kemudian dia berbalik lagi. Mesin pemukul secara otomatis telah menyusun bola. Dia bertanya sambil memposisikan bola golf dengan tongkat setelah selesai berbicara. Kemudian seperti sebelumnya, dia mengukur 2 kali, lalu mengangkat tongkat golfnya dengan kuat dan memukul. Dia memukul bola golf dengan keras. Dengan suara gemuruh yang lebih jernih dari suara yang sebelumnya. Bagaimana aku tahu? Tidak penting, bukan? Robert tersenyum, setiap orang memiliki rahasia, semua takut kalau diketahui orang lain, tapi bagaimana mereka bisa tahu bukanlah hal yang penting. Tawar harganya, kata Jessica lagi. Harga apa? Apa kamu pikir aku mau memerasmu? Kamu tidak menerima uang, aku merasa sulit untuk tenang. Menerima uang bukan berarti sudah menjadi pemeras. Aku sudah bilang, kamu tenang saja, aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Kamu mengatakan hal itu, bagaimana aku bisa percaya? Kamu harus mengerti, jika masalah itu diketahui publik, aku akan terkena dampaknya dan reputasiku akan hancur seketika. Keluargaku akan merasa malu, bahkan akan mempengaruhi kemampuanku untuk mengambil alih perusahaan di masa depan. Jika Dewan Direksi kehilangan kepercayaan padaku, walaupun ayah adalah pemegang saham mayoritas, maka aku juga. Kesehatan ayah tidak baik, aku tidak bisa membuatnya cemas lagi. Dok, bola golf lainnya melayang keluar lagi. Saat berbicara dengan Robert, Jessica terus bermain bola. Robert tahu Jessica pernah sangat tidak suka olahraga, tetapi seiring bertambahnya usia, dia malah semakin menyukainya, terutama golf. Karena bisa meluapkan tekanan. Setiap tongkat digunakan dengan sepenuh tenaga menghantam bola golf dengan keras hingga setidaknya 100 meter ke depan. Sangat mengurangi stres. Setidaknya bagi Jessica, ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi stres. Apakah kamu sedang mengancamku dan sengaja membuat situasi ini terlihat sangat serius? Apa yang kamu inginkan aku jaminkan kepadamu? Jika kamu begitu khawatir, kenapa hari ini kamu tidak membawa lebih banyak pengawal? Kata Robert sambil melihat ke kanan dan ke kiri, kemudian melihat Jessica, bawa lebih banyak orang, tangkap aku, kubur aku dalam lubang, bukankah aku akan selamanya tutup mulut? Ada pengawal Jessica di sekitarnya, tetapi mereka semua berada jauh dan Robert hanya melihat 2 dari mereka. Ini adalah lapangan golf, tempat yang sangat luas. Tidak ada kemungkinan orang asing tiba-tiba mendekati Jessica, jadi pengawal tidak akan berada terlalu dekat. Inilah alasan Jessica bertemu dengan Robert di sini, tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku kan bukan Lina, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Kata Jessica.
Kamu berani berkata seperti itu tentang pacarku di depanku, tidak takut jika aku marah dan bicara sembarangan. Aku juga tidak berbohong, kenapa kamu marah? Seharusnya kamu lebih paham tentang karakter Lina dan James daripada aku. Aku tidak sama dengan mereka. Jessica berbicara sambil mengayunkan tongkat golf, siap untuk memukul bola. Tiba-tiba, dia merasa ada yang memeluk dirinya dan menahan kedua tangannya. Orang itu adalah Robert yang mendadak maju, memeluknya dari belakang. Lebih tepatnya, mengikuti lengan wanita itu dan memegang tongkat golf. Bola tidak dimainkan seperti itu, jangan selalu berpikir untuk melepaskan tekanan. Jika kamu ingin memainkannya lebih jauh, aku akan mengajarimu, kata Robert. Kedua orang tersebut bertemu secara resmi untuk pertama kalinya dan belum sempat bicara beberapa kata, tetapi Robert langsung begitu dekat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jessica mengguncang bahunya dan meronta. Bab 75. Jessica sangat panik. Meskipun tampaknya Robert hanya ingin mengajari dia bermain bola, belum pernah ada pria yang begitu tiba-tiba menyentuhnya. Paniknya juga berasal dari pengawal yang berada di dekatnya, mereka akan memberitahu keluarganya. Jika keluarganya mengetahui bahwa dia berkontak dengan pria asing seperti ini, itu akan menjadi masalah besar. Sebenarnya mungkin tidak akan terlalu buruk, tetapi Jessica merasa semuanya akan sangat buruk. Bukannya kamu ingin aku menjaga rahasia? Aku tidak percaya diri, juga sulit untuk mempercayai diri sendiri, jadi sekarang aku membuatmu percaya padaku. Kok kamu masih tidak mau? Robert berbisik lembut di telinga Jessica dengan membingungkan. Ya, apa maksudmu? Lepaskan aku dulu, lalu kita bicara, jawab Jessica sambil meronta, tetapi tampaknya agak takut untuk meronta terlalu keras. Pendidikan memberikannya seni untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak reputasinya di depan umum. Meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya, dia akan secara sadar memperhatikan etiketnya. Beradu fisik, dengan orang lain tentu saja merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Coba bilang, bagaimana jika Lina tahu bahwa aku mengajari kamu bermain bola seperti ini, apa yang akan terjadi padaku? Kata Robert sambil tertawa pelan. Jessica tidak bergerak atau meronta lagi. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, tentu saja dia bisa memahami segalanya dengan cepat. Dia sangat paham orang seperti apa Lina. Dia adalah seorang wanita yang kuat dan sangat ingin mengendalikan. Jika diketahui oleh Lina pacarnya malah memeluk wanita lain dengan alasan mengajarkan bermain golf. Lina akan marah besar kalau sampai percaya. Jika tiba saatnya, mungkin Lina akan mencabik-cabik Robert. Jadi, sekarang yang harusnya takut bukanlah Jessica, tetapi Robert. Jessica tidak seharusnya meronta, melainkan harus bekerja sama dengan Robert, untuk menggenggam pegangan Robert dengan sangat kuat. Dengan begitu, kedua belah pihak akan memegang kendali satu sama lain dan semuanya sangat fatal, maka kedua belah pihak akan berusaha menjaga kerahasiaan. Setelah segera memahami semuanya, Jessica tidak bergerak lagi dan tidak melakukan tindakan perlawanan apapun. Jauh di sana, dua pengawal Jessica melihat pria yang dijanjikan untuk bertemu Jessica hari ini tiba-tiba memeluknya dari belakang. Jessica tampaknya sedang berusaha untuk melawan dan mereka segera mendekati kedua orang tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Jessica bekerja sama. Tidak hanya tidak melakukan perlawanan, namun juga berbisik dengan nada rendah pada Robert. Ini membuat mereka seketika berhenti melangkah. Meski raut wajah mereka menjadi sangat aneh karena itu, mereka masih memutuskan untuk mundur. Siapa pria ini? Sepertinya dia sangat akrab dengan Nona. Mungkinkah Nona sedang merahasiakan percintaannya? Kamu tidak takut jika aku segera menelepon Lina dan melaporkanmu? Jessica melirik ke arah Robert dengan tampang cantik seperti peri. Meski tampak tenang, matanya telah mengkhianati dirinya. Dia tidak tenang. Hatinya jauh tidak sekuat Lina, perbedaannya sangat besar. Aku takut, ujar Robert dengan senyuman. Apa yang dia takutkan? Dia bahkan bertaruh dengan Lina kemarin bahwa dia bisa menaklukkan Jessica, tetapi dia harus mengakuinya. Setelah itu, dia menambahkan, aku tahu kamu juga takut aku akan menceritakan urusanmu kepada orang lain, jadi kita ini seimbangkan. Saat Robert berbicara, dia merangkul Jessica dengan kedua tangannya sambil memegang tongkat melalui tangan Jessica dan mengukurnya lebih dari 2 kali. Kamu tidak mengatakan, aku tidak mengatakannya. Ini adalah yang terbaik untuk kita. Sekarang kamu tidak perlu khawatir aku akan membocorkan rahasia bukan? Setelah Robert selesai berbicara, dia mendorong tubuh Jessica dan langsung mengangkat tongkat golf, kemudian mengayunkannya ke bawah lagi. Pukul bola itu. Dok. Bola golf itu dipukul dan terbang keluar, melukis lengkungan yang dramatis di udara dan terbang jauh sebelum jatuh di puncak bukit rumput di kejauhan, lalu menggulir turun. Jessica menatap arah bola terbang pergi. Jaraknya ada sekitar 350 meter. Robert telah melakukan pukulan dengan level pemain profesional dengan tongkat ini. Bahkan sambil memeluk Jessica, dalam posisi yang tidak begitu nyaman. Bola itu harus dipukul seperti ini. Jangan hanya memukul untuk pelampiasan sederhana dari dirimu, tanpa mempertimbangkan teknik dan hanya mengandalkan kekuatan fisik.
Mungkin beberapa kali pertama sangat menyenangkan, tapi setelah memukul lebih banyak, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak bisa memukul bola lebih jauh, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Kamu akan merasa tidak nyaman dan efek pengurangan tekanan tidak lagi sebaik dulu. Robert terus mengoceh. Saat dia selesai berbicara, mesin penyerang bola telah menyiapkan bola. Dia memeluk Jessica dan sekali lagi mengayunkan tongkatnya. Dok, bola ini dipukul lebih jauh dari sebelumnya, tetapi sulit untuk mengukur seberapa jauh dan hanya bisa melakukan perkiraan berdasarkan tanda jarak yang mencolok di kedua sisi lapangan. Saat ini, rekor dunia untuk pukulan terjauh dalam olahraga golf adalah 530 yard atau setara dengan 484 meter. Sementara pemain profesional biasanya memukul bola, jarak yang dihasilkan umumnya tidak lebih dari 400 yard atau sekitar 365 meter. Keterampilan Robert cukup bagus, tetapi tidak dengan fisiknya, jadi pasti tidak ada kesempatan untuk mengejar rekor dunia. Akan tetapi, mencapai jarak pemain profesional masih sangat mudah dan bisa melakukannya setiap pukulan. Apakah kamu ini sengaja memberikan alasan bagiku? Tanya Jessica dengan perasaan yang sangat rumit. Dia memiliki pengalaman yang sangat sedikit tentang pria, bahkan tidak memiliki teman pria seumurnya dan tidak berani mendekati mereka terlalu dekat. Meskipun ia baru saja bertemu dengan Robert dalam waktu yang singkat, keberanian Robert yang tiba-tiba memeluknya dan cara Robert berinisiatif meredakan kepanikan di hatinya dengan penuh perhatian, serta cara unik ini, semuanya telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. "Iya, siapa suruh kamu begitu khawatir tentangku? Aku terpaksa mengambil inisiatif," kata Robert, memberikan kesempatan seperti ini bukan kali pertama baginya. Pengalaman selama ribuan tahun membuat Robert paham bahwa, memberikan pegangan, bisa dibilang salah satu cara yang paling sederhana, efektif dan langsung untuk mendapatkan kepercayaan serta kenyamanan orang lain. Karena semua orang itu egois. Hubungan terbaik sekalipun, rasa cinta yang sangat dalam sekalipun bisa saja langsung berubah jadi tidak akur saat terjadi sesuatu. Namun pegangan itu berbeda. Itu akan membuat orang takut untuk bertindak, bahkan mereka yang ingin membahayakanmu pun akan ragu. Itu adalah cara untuk mengendalikan orang. Saat berbicara dengan Jessica, Robert juga terus mengajar Jessica bermain bola berkali-kali. Dia memukul bola sambil memeluknya. Jangan selalu tergesa-gesa dalam memukul. Dalam meluapkan stres, yang kamu butuhkan adalah titik peledakan terakhir. Bola yang dipukul jauh, itu adalah titik peledakanmu. Jika prosesnya terlalu intens tapi tidak mendapatkan hasil yang kamu inginkan, apakah kamu akan merasa senang? Saat memukul tongkat, harus ada irama seperti yang kulakukan. Robert berbicara, sekali lagi mengangkat tongkat golf dengan lengan Jessica. Pukul bola. Bola ini, masih terbang setidaknya lebih dari 300 meter. Robert melepaskan Jessica sambil mengamati bola golf jatuh di lapangan rumput yang jauh, berputar dan berguling jauh. Dia menunjukkan senyum yang puas, kemudian berbalik dan berkata kepada Jessica, "Ayo, coba. Sebenarnya kamu tidak memiliki masalah besar dalam bermain golf, hanya ada beberapa masalah kecil yang perlu diperbaiki." Jessica menyipitkan mata ke arah Robert. Ternyata dia ahli dalam bermain golf. Robert selalu mendominasi pembicaraan antara dua orang tersebut. "Lihat apa yang kau lakukan, bermain golf." Robert berkata dengan dahi berkerut, tiba-tiba tampak sedikit tegas persis seperti seorang pelatih golf. Hampir segera setelah mengatakan itu, Robert tiba-tiba membuat gerakan. Plak. Dia menamparkan pantat Jessica dengan keras. "Jangan menonjol keluar, tarik ke dalam sedikit. Apa yang pelatih sebelumnya ajarkan kepadamu?"